Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansa kembali menyalurkan bantuan sosial program Rumah Sejahtera dan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 kepada keluarga penerima manfaat untuk wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Telaga Langsat yang bertempat di kantor Aula Kecamatan Sungai Raya dan di kantor Aula Kecamatan Angkinang pada Jumat 16 Juli 2021. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad mengawali giatnya untuk menyalurkan bantuan sosial di Kecamatan Sungai Raya dan kemudian dilanjutkan dengan penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Angkinang. Turut hadir pada acara tersebut pimpinan Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajar Rahmawati, Camat Sungai Raya, dan Camat Angkinang. Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nurdiansa menjelaskan, penerima bantuan sosial atau PRS sebanyak 500 orang se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun setelah dilaksanakan verifikasi akhir, tersisa 352 orang yang berhak menerimanya. Sebanyak 148 orang tidak bisa menerima bantuan sosial karena meninggal dunia, mendapatkan bantuan dari APBD provinsi dan dari desa, mendapatkan bantuan dari keluarga, atau sudah ada yang memperbaiki rumahnya sendiri oleh warga yang bersangkutan. Untuk penerima PRS dari Kecamatan Sungai Raya sebanyak 67 KPM dan UEP 18 KPM, Kecamatan Angkinang penerima PRS 2 KPM dan UEP 16 KPM, dan Kecamatan Telaga Langsat 1 orang penerima PRS dan tidak ada penerima UEP. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, izinkan kami melaporkan terkait dengan kegiatan penyaluran bantuan sosial yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk tahun anggaran 2021, pada APBD murni Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah ditetapkan penerima bantuan sosial program Rumah Sejahtera sebanyak 500 orang keluarga penerima manfaat. Setelah dilaksanakan verifikasi akhir, tersisa sebanyak 352 orang yang berhak menerima, sedangkan 180 orang tidak menerima dikarenakan ada meninggal dunia, mendapatkan bantuan dari APBD provinsi dan juga dari desa, mendapatkan bantuan dari warga, dan juga ada sudah diperbaiki sendiri oleh KPM yang bersangkutan. Untuk bantuan sosial usaha ekonomi produktif telah ditetapkan pada APBD tahun 2021 sebanyak 140 orang keluarga penerima manfaat, dan setelah dilakukan verifikasi akhir sebanyak 106 orang yang berhak menerima bantuan sosial. Sebanyak 34 orang dibatalkan karena tidak layak untuk menerima karena mampu, sudah tidak ada lagi usaha yang dijalankan dan telah pernah mendapatkan bantuan sejenis, dan ada juga yang telah meninggal dunia. Untuk penyaluran pada hari ini, yakni keluarga penerima manfaat yang berasal dari Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Pandangan. Untuk Kecamatan Sungai Raya, penerima program Rumah Sejahtera sebanyak 67 KPM. Sungai Raya merupakan yang terbanyak, Pak Bupati, se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 352. Sedangkan penerima program usaha produktif sebanyak 18 KPM. Untuk Kecamatan Kandangan, penerima program Rumah Sejahtera sebanyak 26 KPM dan usaha ekonomi produktif sebanyak 9 orang KPM. Bantuan program Rumah Sejahtera untuk tahun ini masih sebesar Rp13.908.000 per KPM, sedangkan untuk bantuan usaha ekonomi produktif mulai dari 2,7 juta sampai 3 juta rupiah per KPM. Dalam sambutannya kali ini, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad menyampaikan, bantuan program Rumah Sejahtera dan usaha ekonomi produktif yang diberikan adalah bagian dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018 hingga 2023 untuk membantu masyarakat yang rumahnya belum layak huni dan ekonominya kurang kuat dikuatkan sehingga punya penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan, untuk program bedah rumah melalui program PRS ini masih ada sekitar 1.300 rumah yang belum diperbaiki.
dan akan direalisasikan hingga 2023 mendatang secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, ini penyedikitnya di Telaga Langsat dan Angkinang ini yang dapat rumah. Telaga Langsat hanya 1 orang, sementara Angkinang hanya 2 orang. Berarti ini rata-rata baik sudah ini rumahnya di kecamatan ini bola. Nah, jadi rumah ini memang dari Pak Bupati itu konsisten. Sejak tahun 2014 selalu ada program bedah rumah. Ini program ini terus berlanjut dan jumlahnya semakin banyak. Karena berdasarkan data ternyata memang masyarakat kita yang berkekurangan termasuk rumahnya belum layak itu cukup banyak. Sehingga pada masa Bupati 2014 itu hampir 200, 300 dibuatkan rumah masyarakatnya. Ulun tidak bermaksud berlebih-lebihan. Se-Kalimantan Selatan kira-kira Hulu Sungai Selatan yang paling banyak membedah rumah masyarakat. Di samping memang ada bantuan dari kementerian lain. Misal di Kementerian PUTR, kemudian ada juga di Dinas Dispera KPLH pada waktu itu. Tapi kalau memang sudah angkanya lebih besar, tapi memang bantuannya bersyarat. Tanahnya harus tanah sendiri, bersertifikat. Kalau yang bantuan pemerintah daerah, kan kalau ada tanah misalnya memungkinkan aja meminjam ke keluarga yang mau meminjamkannya. Nah, juga hari ini diberikan bantuan untuk ekonomi produktif kepada masyarakat kita ini cukup banyak. Sekarang pertanyaannya kenapa mesti ada program pemerintah bedah rumah, bantuan ekonomi produktif? Yang pertama memang karena ini adalah bagian dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi masa kami menjabat sebagai Bupati dan kami Wakil Bupati mendampingi Pak Fikri sampai dengan 2023, insya Allah ada masih 1.300 rumah yang belum layak huni bagi masyarakat kita. Jadi kalau setahun ini tinggal 2 tahun, kalau setahunnya 300, berarti hanya ada 600. Sisanya berarti ada sekitar 800-an lagi yang belum. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang jabatan kami berakhir, Bupati yang akan datang, yang meneruskan, masih konsisten untuk memperjuangkan masyarakatnya mendapatkan bantuan bedah rumah, termasuk bantuan ekonomi produktif. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang visi dan misi kita itu salah satunya adalah sejahtera dunia dan akhirat. Kami tentu merasa sangat berempati dengan warga kami, Pak Bupati, Ulun, Kepala Dinas semua, pejabat pemerintah kabupaten, merasa kada nyaman hati, kada enak hati kalau kami tinggal di rumah yang cukup baik, sementara ada warga kami yang rumahnya kurang layak huni. Ini bagian dari empati kami. Kami sangat berharap rumah yang dibedah nanti walaupun tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, setidak-tidaknya ini mampu untuk memberikan motivasi bagi pian bahwa pemerintah daerah itu hadir bersama-sama rakyat. Acel yang di Luk Binuang tadi, nah rumah Sidin tuh cukup ganal, terasnya kayunya ada bak keramik. Nah itu kalau bangunannya masih memungkinkan, ada kayu-kayunya yang kau diambil, pian ambil. Utamakan bangunan rumah induknya untuk tempat tidur, termasuk harus ada toiletnya. Karena itu sangat fatal toilet itu. Nah oleh karena itu, bagi keluarga kami yang mendapatkan bantuan rumah hari ini, dana yang ada itu dikelola dengan semaksimal mungkin. Ulun menyarankan jangan sampai berhutang untuk menambahi mulai rumah ini, apalagi berhutang ke rentenir. Ulun melihat di sini ada yang beternak kelinci, ada mana orang yang beternak kelinci, adakah? Nah, banyak nggak kelincinya sudah Bu? Lumayan banyak lah. Berapa ekor kelincinya? Salah 50 itu orang diharagu orang aja kah atau di sate? Yang Diharagu. Untuk di kita sini belum ada yang untuk sate Pak. Jadi ini khusus orang memelihara kelinci lah. Enggak. Kelinci pian sekarang ada berapa? 35. 35. Dijual per ekornya 150. Cuman ini untuk masih anak yang dijual. Oh masih Bentuknya anak. masih disayang. Sayang pian. Jadi duit nang 3 juta ini kan asal apa? Nukar apa lagi? Bukan induknya sama bola apa? Kandang. Kandang, mulai yang penting higienisnya dijaga. Ibu siapa ada borong teh? Angkat tangan. Belinya kadeda kali jadi nah, kada jadi dibentuk. Mana berdiri ibu pian? Ibu siapa ngaran pian? Ibu Jamila Di mana pian begana? di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Napa nang pian dagang? Warung teh, kopi, Kopi. makanan ringan, wade-wade itu
Wadah gugudu apa betanak seorang ah? anak seorang. Betanak seorang. Yang penting gugudunya panas. Pisangnya masak asilah, jangan masak paraman. Nang kado bakarbit nih beli bakarbit tuh hambar belaluan. Jadi pengen mencari memang talarang pang pisang menurun tuh. Mau ada tanah sambil bertanam seorang. Cuman sekarang pisang menurun ini karena penyakit lumpuh layu. Itu masalahnya. Jadi kalau mencari pisang cari nang hapuk. Patisnya nang nyaman. Orang kalau sudah nyaman tuh dicari orang. Kemudian pian harus kalau duitnya kayaknya kenapa karena ini nih. Duitnya ada nih. Nah, nambahin model. Nambahin muda. Menukar peralatan. Yang tadi menerima bantuan apa, Bu? Menjahit. Web pula. Nggih. Menjahit. Nggih. Ini rencananya bantuannya tuh sagen pian apa, Bu? Nukar mesin obras, nukar kain, nukar benang, Ini berapa dapat pian tadi bantuan, Bu? 3 juta. 3 juta apa, Bu? San muda. Sun muda. Pian usahanya apa pian, Bu? Jalan Ini, iwak Pak. bola. Napa pian mak pian ulah kana pada bula. Muda. Kalau 1 juta lebih nyaman sayurnya kan Iya. kerarang ini pasti benar kepala dinas penyaluran bantuan sosial yang Nggih. Tim Liputan HSS TV melaporkan.